Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena oleh anugerahmu kembali kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Sebelum kami Tuhan mengawali seluruh aktivitas kami mesrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih kami ingin mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu untuk merupakan pedoman dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan meneruskan renungan kita masih tetap di ayat yang sama ya, yaitu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan ya. Yaitu yang terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 ya. Nah, hari ini kita akan membaca di ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, atau saya baca dari ayat yang ke-5 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, kita kemarin sudah sampai pada bagian yang ke-5, yaitu orang percaya harus bertumbuh di dalam kesalehan ya. Nah, hari ini kita sampai pada bagian yang ke-6, yaitu ya, kita baca di ayat yang ke-7 tadi, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara ya. Kasih akan saudara-saudara ini adalah saling mengasihi di antara orang beriman ya. Saling mengasihi sesama anak-anak Tuhan. Nah, mari kita lihat ya. Saudaraku, ini penting ya. Orang percaya itu harus betul-betul saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa saudara ya? Nah, mari kita akan melihat ya dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Ini penting saudara ya. Karena banyak orang tahu kebenaran tetapi mereka ya tahu tentang kebenaran tetapi mereka suka mengabaikan yang satu ini ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 demikian bunyinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat yang pernah ia layani ya, supaya mereka menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka harus menunjukkan bahwa ya, Yesus dalam pengajarannya dia selalu menekankan tentang kasih ya. Yesus dalam pengajarannya dia selalu menekankan dan menerapkan kasih ya. Apa artinya kita mengajar tentang mengasihi tetapi itu tidak terbukti di antara kita sebagai sesama anak Tuhan? Ini bahaya saudara. Kata sesama anak Tuhan itu bukan hanya ditujukan kepada sesama anak Tuhan, itu bukan hanya antar denominasi. Misalnya begini, saya dari orang gereja A ya, ada gereja B, ada gereja C. Kalau kita bukan sesama gereja A ya, kita seringkali tidak suka mengasihi orang dari gereja B, kata saya pakai istilah-istilah seperti ini ya, atau gereja C. Saudara, kasih itu harus diaplikasikan ya kepada semua orang percaya. Nggak peduli dia dari gereja A
dari gereja B, dari gereja C, itu bukan itu bukan menjadi masalah ya. Tuhan menginginkan kita anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi harus saling mengasihi ya. Salah satu contoh misalnya ya, ada yang perlu ditolong, ada yang dalam berkesusahan ya. Kita tidak mau menolong, apa alasannya? Karena bukan satu gereja. Ini pemahaman yang terlalu sempit, saudara ya. Mengasihi sesama anak Tuhan itu dari berbagai denominasi, walaupun tidak satu denominasi. Inilah penerapan kasih ya. Bagaimana kita mau menjadi berkat ya, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jika kita sesama anak Tuhan itu tidak saling mengasihi. Dari gereja A, B, dan C, kita harus saling mengasihi ya. Ini yang harus kita perhatikan, saudara ya. Maka Yohanes menekankan tadi, hai anak-anakku. Yohanes aja menginginkan begitu, apalagi Bapa di sorga yang oleh Roh Kudus memberikan ilham ini kepada Yohanes ya. Bapa di sorga terlebih lagi, dia mau kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah ini, tetapi di dalam kebenaran ya. Melakukan itu dengan benar ya. Jangan hanya sekedar lip service, cuman di mulut, tapi melakukan berdasarkan perbuatan dan kebenaran firman Allah. Bukan karena kita mengasihi, bukan karena kita iba kepada orang, bukan. Mengasihi dengan kasih agape, lakukan dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah ya. Ini yang Tuhan mau. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi bukan hanya Yohanes, tapi Bapa di sorga, apalagi dia mau kita mengaplikasikan kasih yang Tuhan berikan kepada kita ya, kepada sesama orang beriman. Kita lihat referensi berikutnya, 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Perhatikan, saya akan bacakan. Kita mengasihi, ini dasar loh, dasar, perhatikannya. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, apa kasih yang kita terima dari Allah? Kita bisa mengenal Yesus, kita bisa terima keselamatan itu karena kasih Allah kepada kita. Kita diberkati ya, kita berhasil dalam segala hal. Itu bukan kebetulan, itu karena kasih Allah yang Allah aplikasikan kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia pasti diberkati Tuhan. Ya, jangan cuma dengan perkataan atau dengan lidah atau dengan bibir, tetapi dengan perbuatan. Buktikan kasih itu. Allah, God is love. Allah itu kasih. Apa bukti Allah kasih Allah? Yohanes 3:16 ada di dalam Alkitab. Ya, terbukti 2000 tahun yang lampau. Yesus datang ke dalam dunia sampai mati di kayu salib demi menebus dosa dan kesalahan kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengasihi dengan perkataan dan perbuatan, atau dengan hanya dengan perkataan dan dengan lidah atau lip service? Atau sudah kita mengaplikasikan dengan perbuatan yang harus kita buktikan kepada orang lain? Dan saudaraku, nah ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, bagian B ayat ini berkata, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku, jangankan dengan gereja lain, kita satu gereja saja seringkali kita membenci. Gak tahu apa alasannya dia membenci. Tapi membenci itu adalah perbuatan yang sangat tidak disukai Allah. Itu kita telah berdosa. Bagaimana kita bilang kita mengasihi Allah yang tidak dilihat secara kasat mata? Saudara kita saja kita benci. Hati-hati saudaraku ya. Mengasihi tidak ada rasa benci dan sebagainya. Kita tidak boleh membenci ya. Kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi saudara kita, baik saudara kandung maupun saudara seiman. Jangan karena kita dari gereja A, gereja B dan gereja C, itu kan bukan sesama kita ya. Jadi kata kita ini baik dari gereja A, B dan C, bukan hanya satu gereja. Ini yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Sebab kasih semakin tawakal, kejahatan semakin meningkat, kata Yesus. Ya, Matius 22 ayat 14. Ya, atau ayat 12 saya lupa ya. Di situ dikatakan semakin bertambah-tambahnya kedurhakaan,
maka kasih kebanyakan orang telah menjadi tawar. Terjemah lain telah menjadi dingin. Ya. Nah, kita lihat lagi referensi yang lain, saudara. Ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Mengapa kita harus saling mengasihi terhadap saudara seiman? Ya. Ini penting, saudara ya. Ini penting, perhatikan. Ya. Yohanes 13 ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan. Aku memberi perintah baru kepada kamu. Perhatikan. Detik-detik terakhir pelayanan Yesus di muka bumi ini, sebelum dia naik ke kayu salib, dia berpesan kepada murid-muridnya, ya, kepada ke-12 muridnya. Aku berkata, aku memberi perintah baru kepadamu. Perintah yang baru. Ya, ini perintah yang baru. Sebelumnya Yesus belum pernah mengatakan seperti ini. Kalau Yesus pernah mengatakan seperti ini, kalimatnya tidak berbunyi seperti ini. Ini betul-betul perintah yang baru. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia mengatakan kepada ke-12 muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, supaya kamu saling mengasihi. Di antara para murid Yesus katakan, ya, kemudian dikatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Yesus menekankan sebelum dia naik ke kayu salib, ya, dia tahu akan terjadi aniaya besar, ya. Tetapi yang belum terjadi, Yesus katakan, tetapi kamu harus saling mengasihi, ya. Kemudian ayat yang ke-20 35 maksud saya, bukan 20, ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara kasih, betapa kasih itu harus diaplikasikan, diterapkan, dibuktikan di antara sesama anak-anak Tuhan, supaya orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan. Jika kita tidak mengasihi satu dengan yang lain, saudara seiman. Saudara jawab sendiri, apakah saudara sudah jadi anak Tuhan? Saudara menjadi muridnya Tuhan? Ya. Supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini penting, saudara. Ya. Saling mengasihi ini penting. Ya. Salah satu contoh misalnya, ya. Di kitab Yakobus pasal yang kedua. Kita lihat Yakobus pasal yang kedua, ya. Ya, kita akan lihat kitab Yakobus pasal yang kedua. Ya. Di sini dikatakan, ya, saya akan bacakan pasal yang kedua ayat 14 mulai. Saya akan bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jikalau seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, ya? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu, ini sesama saudara seiman, bukan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Di antara kamu, di antara saudara-saudara seiman, perhatikan, ya. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang yang sudah mati, perhatikan ini, ya. Orang yang sudah mati itu berarti tidak berguna, tidak berfungsi lagi, sebab sudah mati, ya. Artinya apa? Orang yang punya iman tetapi tidak bisa mengaplikasikan imannya melalui kasih yang ada dalam hidupnya, kasih kepada orang yang lain, kepada yang saudara seiman, maka itu apa artinya imannya? Iman itu tidak menjadi terbukti, kasih itu tidak terbukti, ya. Apakah iman itu, ya? Ayat yang ke-17 begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang mati tidak bisa menjadi kesaksian. Orang mati tidak bisa bersaksi. Orang mati tidak bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, orang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki kasih Allah,
Bagaimana supaya kita menjadi kesaksian, menjadi berkat kepada orang lain? Masa dia bilang, saudaraku selamat jalanlah, kenakan pakaian panas, ya. Makanlah sampai kenyang, sementara dia tidak memberikan apa yang dia katakan. Yohanes tadi berkata, hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan dan atau dengan lidah, sekedar lip service, tetapi marilah kita melakukannya dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Ya. Jadi Yakobus pasal 2 tadi, ya, dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ini membuktikan bahwa jika kita punya kasih Allah, ya kasih itu secara vertikal. Ya pertama, dan orang tidak bisa melihat dan merasakan kasih Allah yang ada pada kita jika kita secara horizontal, orang-orang yang sudah diselamatkan lakukan apa yang kita perlu berikan kepada orang lain. Bukan berarti orang itu di sini dikatakan iman tanpa perbuatan dalam hati, bukan berarti itu berhubungan dengan keselamatan. Tidak, itu berhubungan dengan secara horizontal. Ya, kita sudah menerima kasih dari Allah kepada kita. Itu secara vertikal, kita pun harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tapi bagaimana kita orang tahu kita mengasihi orang lain? Melalui perbuatan kita. Yohanes katakan tadi apa? Kalau orang nggak punya pakaian, bagi pakaian, ya. Orang yang berkekurangan tidak punya makan, bagi sembako. Itu bukan, itu salah satu membuktikan bahwa kita punya kasih, sehingga apapun yang tidak dimiliki orang kita bagi. Bukan dalam konteks seperti kata orang kristenisasi ini, bukan saudara. Kalau kasih harus dibuktikan. Allah, God is love, Allah itu kasih. Apa bukti? Yesus dia berikan bagi kita. Amin saudaraku. Jadi mari kita aplikasikan, kita buktikan dengan perbuatan. Jadi saling mengasihi sesama anak Tuhan ini adalah sangat penting. Kenapa? Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Yohanes dia bilang kepada jemaat yang dia pernah layani, hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau cuma sekedar lip service, ya, tetapi lakukan dengan perbuatan dan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Bukan karena cuma kita karena apa kata orang rasa iba, bukan. Iba, ya, dan hati yang penuh belas kasihan itu dua hal yang berbeda. Kalau iba orang dunia bisa lakukan. Tanpa ada firman mereka bisa saling mengasihi. Apalagi kita orang percaya. Jadi bukan iba, tapi berdasarkan belas kasihan yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita bukan cuma hanya dianugerahkan kasih, tetapi belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus. Yesus dengan belas kasihannya, dia memberikan makan 5.000 orang, 7.000 orang, menyembuhkan orang sakit. Saudaraku, iman dan kasih harus teraplikasi melalui perbuatan. Maka orang akan tahu bahwa betul kita adalah anak-anak Tuhan. Berapa banyak saya dengar dengan kuping saya, wah kalau anak-anak Tuhan itu luar biasa ya. Mereka nggak lihat kita agama kita berbeda, ya. Mereka nggak lihat kita satu gereja, tapi mereka membagi. Saudaraku, ingat, kasih harus dibuktikan, ya. Yohanes 3:16, kasih adalah sama dengan atau identik dengan korban. Apa tujuan Allah memberikan Yesus ke dalam dunia ini? Supaya menjadi korban bagi dosa manusia. Pernahkah kita berkorban? Korban itu sakit loh saudara. Ya, kalau kita memberi, misalnya biasa memberi persembahan, ya, saya tidak lagi bicara tentang uang. Ini cuma sekedar ilustrasi. Kalau seandainya saudara biasa memberikan persembahan di gereja 5.000, ya, itu bagi kalangan menengah ke bawah, dan saudara anggap itu, ya, sudah terlalu besar karena mungkin ekonomi saudara pas-pasan, ya, itu sih biasa. Tapi kalau saudara gaji saudara atau saudara biasa memberi 5.000, terus saudara cabut dari kantong, waduh duit cuma 20.000, saya mau tuker di mana? Dia lupa tuker duitnya, ya saudara. Biasa kan memberi persembahan 5.000, 20.000, waduh bingung. Akhirnya dia nggak jadi kasih. Itu tidak terbukti bahwa dia memiliki kasih kepada Allah. Saudara tahu kenapa saya katakan begitu? Hidup kita sepenuhnya adalah milik Allah, ya. Dia sudah menebus kita dengan harga yang lunas oleh darahnya di kayu salib. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20.
Ya, ayat 19 dan 20. Kita punya hidup sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ya, saudaraku, ketika seseorang cuman biasa membeli 5.000, dia cabut dari kantong, dia lupa. Ya, dia lupa menukarkan duit itu supaya bisa ada sisanya dari 20.000. Tapi dia memberi dengan sukacita. Waduh, 25.000. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan berkati saya. Dia masukkan kantong persembahan. Itu yang namanya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Itu korban, saudara. Memberi 5.000 biasa, tapi memberi dengan apa yang dia miliki itu korban. Aduh, kalau kita pakai pikiran masih, waduh, saya pulang nanti gimana ya? Untuk naik ojek nggak ada lagi. Ojek kan 10.000, masih ada sisa 5.000. Mulai main ini itu bahaya. Itu kita belum korban bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan. Ya, ingat saudara. Ya, kalau kita memberi, mengasihi, betul-betul kita berkorban bagi Tuhan. Ya, kita bukan hanya sekedar jadi murid Tuhan. Yesus pernah berkorban nyawa, kita harus berani berkorban. Apapun yang kita perlu beri kepada orang lain, silakan. Lukas 21 mencatat, Yesus ada di dalam bait Allah, tepat dia di depan peti persembahan. Semua orang kaya memberi dengan kelimpahannya, tapi ada satu janda yang mungkin terabaikan dari pengamatan orang lain, memberi dua duit nilai nominalnya paling kecil. Tapi Yesus katakan apa? Janda itu telah memberi dari segala yang dia miliki. Saudaraku, orang kaya bisa memberi. Bukan berarti semua orang kaya ya. Saya maksudkan orang kaya yang Yesus maksudkan dalam Lukas 21 itu. Ada orang kaya memberi. Kalau dia punya account, ya, dia punya tabungan, katakanlah 1 triliun. Kalau dia memberi persembahan di gereja, cuman 100.000, nggak ada apa-apanya tuh, saudara. Nggak ada apa-apanya. Kekayaannya luar biasa, tapi persembahan 100.000. Saudara pikir orang kaya itu, dia rasanya paling gede dari semua persembahan yang orang lain berikan? Nggak ada. Secara logika, saudara. Kekayaannya misalnya mungkin terlalu tinggi lah 1 T ya, 1 M aja. Memberi persembahan tiap minggu cuma 100.000. Ya, bukan saya ngenyek, saudara. Bukan saya ngenyek. Janda ini segenap hidupnya dia berikan. Dia gak tahu dia mau makan apa. Tapi lihat, menjadi pengamatan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, puji Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan kembali lagi kepada 1 Yohanes 3 ayat 18. Hai anak-anakku, ya. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan berdasarkan kebenaran firman Allah. Artinya kalau kita memberi karena dorongan Roh Kudus, ya. Kalau kita tidak digerakkan oleh Roh Kudus, kita percuma memberi. Apa bedanya kita dengan orang lain? Cuma bisa disebut, dikategorikan dermawan. Suka memberi tapi tidak dengan dorongan Roh Kudus. Ada orang dermawan dengan dorongan Roh Kudus. Tadi ada orang dermawan bukan dengan dorongan Roh Kudus, saudara. Ya, ini saya perlu beritahukan kepada saudara. Jadi kita sebagai orang percaya harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di antaranya adalah saling mengasihi. Puji Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah atau renungan pagi yang indah ini, kita dengarkan satu pujian untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu
jalanku. Firman-Mu Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi kehidupan kita di dalam dunia yang gelap oleh dosa ini. Puji Tuhan, saya percaya renungan pagi yang indah ini sudah menjadi berkat buat kita dan menjadi pedoman bagi kita di sepanjang hari ini. Aplikasikan kasih Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sampai di sini pertemuan kita pagi yang indah ini. Kita teruskan besok pagi bagian yang ketujuh yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi yang indah ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami Tuhan tidak cukup menjadi anak-anak-Mu. Tidak cukup kami hanya beriman kepadamu, kami harus menunjukkan kasih kami kepada sesama anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi gereja. Agar orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengakui, melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Karena kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terlebih Tuhan, kami mohon Roh Kudus memampukan kami mengaplikasikan apa yang kami bisa aplikasikan, yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi berkat satu dengan yang lain, sesama anak Tuhan, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Haleluya. Shalom.